Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Riki Rulia Pandi Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Manajemen Energi Kampus ITPLN yang berkelanjutan melalui integrasi IoT dan machine learning. Nah, jadi di sini tema penelitian saya itu adalah manajemen energi dengan integrasi IoT dan machine learning. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke latar belakang. Latar belakang saya mengambil penelitian ini karena konsumsi energi khususnya di kampus kita sendiri itu cukup besar. Nah, hal ini ditimbulkan oleh penggunaan berbagai peralatan elektronik yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar, seperti komputer, jaringan, serta peralatan laboratorium. Nah, peningkatan dari konsumsi energi ini tentunya akan membawa dampak negatif bagi lingkungan, yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Nah, berdasarkan latar belakang itulah saya mengangkat penelitian ini. Kemudian, selanjutnya itu permasalahan dalam penelitian. Nah, permasalahan dalam penelitian saya ini yaitu adanya kita akan mendapatkan identifikasi yaitu bagaimana cara mengintegrasikan IoT dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi energi di kampus ITPLN. Nah, di sini kita akan bangun sistem manajemen energi di kampus ITPLN. Nah, ruang lingkup penelitiannya itu adalah data yang digunakan adalah data konsumsi energi di kampus ITPLN, kemudian metodenya adalah integrasi antara IoT dan machine learning, dan yang ketiga hasil yang diharapkan yaitu model sistem yang dapat meningkatkan efisiensi energi di kampus ITPLN. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan IoT atau Internet of Things dengan machine learning. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kita ada dua, yaitu bagaimana cara merancang model sistem integrasi IoT dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi energi di kampus ITPLN. Nah, yang kedua yaitu apa saja kendala dan potensi implementasi teknologi ini di lingkungan kampus. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah untuk mengoptimalkan manajemen energi kampus di TPLN. Serta yang kedua, kita mampu mengintegrasikan teknologi IoT dan machine learning. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat dari penelitian saya ini pertama adalah pengembangan teknologi dan inovasi di bidang manajemen energi. Yang kedua, menerapkan integrasi IoT dan machine learning. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi energi yang secara berlebihan. Yang keempat adalah efisiensi sumber daya energi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi sebelum kita eh, melakukan sebuah penelitian, kita harus mengecek dari tinjauan pustaka terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua poin utama di dalam penelitiannya ini, yaitu Internet of Things atau IoT serta machine learning. Dalam konteks penelitian ini, IoT itu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan energi, terutama di lingkungan kampus ITPLN. Bentuk nyatanya yaitu integrasi antara sensor-sensor canggih yang kita pasang nantinya di infrastruktur kampus. Nah, kita dapat mendapatkan data secara real time dan memantau serta sensor ini nantinya kita dapat memasang untuk sensor dari pola pemantauan data di dalam sebuah sensor. Nah, nanti datanya bisa kita kumpulkan. Kemudian yang kedua yaitu machine learning. Nah, machine learning ini sebuah ilmu yang sangat berharga yang ada di dalam cabang dari sebuah dari sistem ilmu AI. Nah, jadi di machine learning ini sendiri kita dapat membuat model yang nantinya akan melakukan analisis terhadap pola konsumsi energi. Nah, setelah kita identifikasi polanya, kemungkinan kita akan bisa untuk mengidentifikasi tren, anomali, dan pola dari konsumsi energi itu sendiri. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama itu manajemen energi. Berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, ISO 50001, tentang sistem manajemen energi. Jadi di sini adalah standar internasional terkait manajemen energi. Yang pertama ada dari plan, do, check, serta act. Nah, jadi do ini adalah melakukan rencana atau aksi pengelolaan energi. Sedangkan plan adalah melakukan review energi dan menetapkan
indikator kinerja dari sebuah energi. Ketiga yaitu cek, yakni memantau atau mengukur proses dan karakteristik kunci dari operasi yang menentukan kinerja energi terhadap kebijakan energi dan tujuan serta melaporkan hasilnya. Yang keempat yaitu act, yaitu mengambil tindakan. Nah, hematnya, manajemen energi itu merujuk pada suatu pekerjaan atau pendekatan yang terencana dan terorganisir untuk mengelola, mengoptimalkan, serta mengendalikan penggunaan energi dalam sebuah sistem. Selanjutnya yaitu integrasi IoT dan machine learning. Nah, integrasi IoT dan machine learning ini kita mulai dari data collection atau pengumpulan data. Kemudian data tersebut kita labeling sesuai dengan apa yang ingin kita cari dan apa tujuan kita mengolah data tersebut. Yang ketiga yaitu train model menggunakan machine learning. Nah, jadi di sini kita sesuaikan model yang kita akan train. Nah, nantinya model tersebut kita akan interfacing dengan sebuah device. Nah, dari device itu kita akan buat eh, cara supaya model tersebut bisa menjadi sebuah solusi untuk permasalahan yang sedang kita teliti. Nah, jadi di sini adalah bentuk pola dari computer vision dalam energi serta untuk meneliti data dari sebuah konsumsi energi. Nah, jadi di sini itu adalah workflow-nya dari computer vision, IoT, and machine learning. Nah, terus kerangka berpikirnya itu di sini kampus ITPLN memiliki sebuah masalah yaitu konsumsi energi yang cukup besar. Nah, kemudian energi itu tidak efisien digunakan dengan baik. Setelah itu akan menimbulkan dampak yaitu dampak lingkungan dan ekonomi. Setelah itu kita harus ciptakan sebuah solusi dengan melakukan penerapan IoT dan machine learning untuk manajemen energi. Nah, selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Nah, analisa kebutuhan ini kita akan terbagi menjadi dua. Kebutuhan pertama yaitu data penelitian. Nah, data ini kita dapatkan dari sensor yang telah kita pasang. Selain itu, kita juga dapat mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Misalnya data penggunaan jadwal ruangan, perilaku pengguna, serta mungkin data cuaca. Nah, sedangkan perangkat yang kita butuhkan yaitu perangkat keras, yaitu meliputi sensor IoT, perangkat penyimpanan data, serta perangkat komputasi. Nah, ini di sini saya telah tampilkan di slide beberapa perangkat IoT yang mungkin akan kita gunakan, yaitu thermistor, RTD, resistant temperature detector, LM92IC, LM35IC, serta thermocouple. Nah, ini mungkin perangkat yang akan kita gunakan untuk membangun sensor nantinya. Setelah itu, Setelah itu kita akan melakukan perancangan penelitian. Nah, jadi perancangan penelitian itu sendiri terbagi menjadi empat. Pertama yaitu pengumpulan data. Jadi di dalam pengumpulan data ini kita akan melakukan pengumpulan data dari sensor IoT yang telah kita buat. Kemudian data tersebut kita proses. Eh, yang ketiga itu implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini adalah kita membuat model dari machine learning untuk mengolah data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, yang keempat, kita evaluasi sistem. Evaluasi sistem ini gunanya agar kita tahu eh, membandingkan sebelum adanya sistem kita dan setelah adanya sistem kita. Selanjutnya, yaitu teknik analisis. Teknik analisis ini kita menggunakan teknik analisis data statistik berdasarkan data yang kita telah kumpulkan. Kemudian, model sistem manajemen energi yang akan dibangun adalah model machine learning. Nah, model machine learning itu akan digunakan untuk identifikasi pola konsumsi energi dan untuk menentukan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi energi. Selanjutnya, di sini ada jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian itu kita bagi menjadi 6. Pertama, penyusunan proposal. Kedua, persiapan perangkat dan infrastruktur. Ketiga, implementasi sistem integrasi. Yang keempat, pengumpulan data dan analisis. Yang kelima, evaluasi dan koreksi. Yang keenam, penyusunan laporan akhir. Nah, jadi dimulai dengan proposal yang telah dijalankan. Kemudian kita akan persiapkan perangkat keras yang kita gunakan. Kita bangun sebuah sensor. Kemudian kita implementasikan, kita pasang di berbagai lingkungan di kampus. Kemudian kita ambil datanya dan analisis awal. Yang selanjutnya itu kita evaluasi dan koreksi sistem yang telah kita gunakan. Yang keenam adalah penyusunan laporan akhir. Nah, ini mungkin skema rancangan kegiatan. Pertama kita nyusun proposal di Januari, targetnya yaitu ada penyusunan metodologi, kerangka, kerja, dan penelitian, kemudian identifikasi kebutuhan, perumusan pertanyaan penelitian, serta penyusunan proposal detail.
Nah, kemudian di bulan Februari kita persiapan perangkat, di mana kita akan bangun perangkat sensor-sensornya. Di bulan ketiga, yaitu bulan Maret, kita implementasi sistemnya. Kita lakukan pemasangan sensor, pengujian integrasi, dan konfigurasi sistem. Serta kita lakukan pengumpulan data awal. Di bulan keempat atau bulan April, kita kumpulin data dan analisis awal. Yang di bulan kelima, yaitu bulan Mei, kita lakukan evaluasi dan koreksi untuk sistem yang telah kita kembangkan. Yang keenam, di bulan Juni, kita nyusun laporan akhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirnya presentasi ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.